Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan produk atau merek, itu bukan berarti endorsement terhadap produk-produk tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Blockchain and Artificial Intelligence atau blockchain dan AI. Yang akan kita bahas sedikit soal bagaimana blockchain dan AI ini bisa bekerja sama gitu ya, untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ya, biasanya kan seperti itu. Nah, kan kita sering gitu. Kalau sekarang kan lagi musim hype-nya AI. Semua soal AI, ChatGPT, kemudian bagaimana memproduksi gambar yang sesuai gitu ya, berdasarkan prompt tertentu, kemudian bagaimana bahkan membuat video sesuai dengan prompt, kemudian semuanya uh, dihubungkan dengan AI. Nah, termasuk dengan blockchain. Jadi beberapa tahun belakangan ini memang sudah mulai banyak project yang memanfaatkan hype-nya AI ini gitu ya di dalam beberapa atau berbagai project-project blockchain. Jadi kalau misalnya kita mau tilik kembali karakteristik di antara keduanya, kalau blockchain itu kan immutable, kemudian terdesentralisasi gitu ya. Gunanya apa? Gunanya untuk menyimpan dan memverifikasi transaksi. Gitu. Jadi kelebihan dari blockchain ini adalah bagaimana dia tanpa pihak sentral, kemudian dia bisa memverifikasi atau menyimpan data di mana data tersebut dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Meskipun memang tidak ada pihak sentral, kemudian datanya bisa dikirim oleh siapapun, terbuka. Itu pun dianggap aman karena ada model konsensus, kemudian datanya terreplikasi di berbagai tempat gitu ya. Jadi tahan terhadap banyak serangan tertentu gitu ya. Nah, kalau AI itu apa? AI itu adalah algoritma dan sistem untuk misalnya prediksi, klasifikasi, dan otomasi berdasarkan data. Jadi yang satu itu menyimpan data, blockchain itu menyimpan data. Kalau AI apa? AI itu dia mengelola data, mengolah data menjadi informasi tertentu gitu ya, atau menjadi pengetahuan tertentu, bahkan melakukan otomasi, melakukan uh, aktivitas yang lebih lanjut gitu ya ketimbang sekedar data saja. Jadi dia adalah kelanjutan dari setelah pengumpulan data diapakan? Ya, itu kerjanya AI. Jadi kalau kita mau sambung antara blockchain dan AI, blockchain itu memastikan ada trust di data yang dikumpulkan, sementara AI itu mengekstraksi nilai atau value dari data. Jadi tanpa ekstraksi data ya sekedar data, mau jumlahnya triliunan pun itu sekedar data. Sementara kalau sudah diekstrak, nah itu akan jadi nilai yang berbeda, nilainya tinggi. Nah, kalau kita mau lihat fundamentalnya blockchain gitu ya, ada distributed ledger technology, ini yang memastikan tidak ada single point of failure atau kelemahan yang tunggal, di mana kalau itu roboh jadi sistemnya jadi roboh gitu ya. Jadi single point of failure artinya ya banyak mekanisme yang terdistribusi, sehingga kalau misalnya ada satu yang mati atau satu yang lemah atau diserang, itu sistemnya masih bisa bertahan dengan komponen yang ada, yang sehat. Ada mekanisme konsensus untuk memastikan atau memverifikasi integritas data, misalnya proof of work, proof of stake, atau Byzantine fault tolerance, gitu ya. Tergantung pemilihan sebenarnya, pemilihan mana konsensus yang lebih cocok. Kemudian ada smart contract, jadi untuk mengotomasi atau melakukan pemrosesan dari data atau transaksi yang dikirim ke jaringan blockchain. Ini sesuai dengan agreement atau persetujuan yang sudah ditentukan. Nah, kalau AI apa fundamentalnya? Yang penting bagi blockchain. Kalau
ada machine learning untuk ada AI models gitu ya, itu diperoleh atau dikelola atau didapatkan dari pelatihan atau training dari dataset. Jadi harus ada dataset dulu untuk mendapatkan models yang biasanya digunakan untuk prediksi. Ada neural networks, ada deep learning gitu ya, untuk tugas-tugas yang kompleks, ada NLP, image recognition gitu ya, image processing. Kemudian ada federated learning. Ini apa federated learning? Itu adalah decentralized AI model training gitu ya, tanpa berbagi data mentah. Jadi data mentahnya ada di masing-masing lokasi, tetapi nanti ada satu proses di mana mereka akan berbagi model berdasarkan pelatihan dari data yang lokal tadi gitu ya. Nah, dari model-model yang ada itu akan diagregat jadi model global. Nah, itu konsep dari federated learning. Nah, keuntungannya apa federated learning? Itu datanya tidak pernah dibagikan ke pihak yang lain. Jadi kalau misalnya ada data yang sensitif, itu tidak perlu dibocorkan ke pihak yang tidak berhak. Akan tetapi, si modelnya masih bisa dipakai oleh pihak lain atau dibagikan ke pihak lain. Nah, kalau blockchain di dalam pelatihan AI bagaimana? Ada data provenance. Jadi peran dari blockchain untuk AI training itu misalnya memverifikasi authenticity dari data gitu ya. Jadi jangan sampai data-data yang sampah itu dipakai untuk training AI. Hasilnya juga model-model sampah gitu ya. Jadi datanya harus otentik, diverifikasi menggunakan blockchain, kemudian baru dilakukan training di atas data tersebut. Kemudian ada decentralized data storage gitu ya. Bisa karena kita sudah mengenal Filecoin gitu ya, yaitu IPFS plus keuntungan finansial atau insentif keuangan ada di Filecoin. Itu gunanya untuk mengurangi silo-silo data. Jadi kalau misalnya nanti datanya dikumpulkan di dalam sistemnya Filecoin sudah banyak, barulah dia bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk training AI. Kemudian trustless collaboration itu misalnya dia memperbolehkan banyak entity untuk berbagi data secara aman. Atau misalnya ketika ada orang yang mau menjual data, bagaimana jaminan bahwa data tersebut akan dibayar? Nah, itu bisa menggunakan blockchain misalnya untuk otomasi verifikasi, kemudian pembayaran dilakukan dengan menggunakan smart contract. Nah, jadi kalau kita balik, bagaimana peran AI untuk mengoptimasi operasional dari blockchain? Misalnya kita mau memasukkan AI di dalam peningkatan efisiensi proof of work dan proof of stake misalnya. Itu bagaimana caranya? Misalnya kalau proof of work misalnya dia bisa apa ya, mengestimasi apakah persentase dari total apa namanya resources di dunia ini cukup aman misalnya, ataukah perlu harus ada penambahan, atau misalnya ketika ada melakukan proof of stake apa ya kalau dibandingkan dengan AI, bagaimana meningkatkan efisiensi dari validator misalnya, kemudian bagaimana model komunikasi dari validator. Karena kan validator itu kan menjalankan node. Bagaimana si node ini tidak hanya menggosip saja, tetapi misalnya pola dari pengiriman data atau pengiriman transaksi-transaksi baru itu bisa dilakukan secara lebih efisien. Jadi tidak sekedar membanjiri jaringan dengan data-data transaksi misalnya. Jadi misalnya distribusi informasi bisa jadi lebih cepat atau lebih efisien. Bisa jadi ini menggunakan AI untuk prediksi congestion network. Jadi misalnya ada AI memprediksi bahwa misalnya tanggal sekian, jam sekian akan terjadi kepadatan jaringan. Jadi jangan sampai kita ngirim transaksi di situ pada tanggal segitu. Ada fraud detection. Misalnya menganalisis pola-pola transaksi yang mencurigakan. Misalnya menganalisis hacking misalnya. Jadi ketika ada transaksi yang diluncurkan ada apa namanya kecurigaan bahwa ini mengandung hack gitu ya, sedang terjadi hack. Nah, itu bisa dicegah. Kemudian ada node behavior analysis. Jadi kalau sudah masuk ke jaringan itu tidak bisa dengan mata manusia karena terjadinya di dalam jaringan
di dalam kabel kan 1010, kemudian data yang masuk atau data yang terkait dengan analisis jaringan itu juga sangat banyak. Jadi tidak bisa dengan menggunakan mata, harus menggunakan bantuan, salah satunya adalah AI. Nah, kalau ada decentralized AI platform, misalnya ada Fetch.ai. Nah, ini sempat booming gitu ya di saat AI ini booming juga. Nah, si Fetch ini ikutan booming. Kalau Fetch itu dia fokusnya adalah autonomous agent gitu ya. Jadi dia ada di blockchain untuk melakukan AI driven task, misalnya logistik. Jadi dia kombinasi antara blockchain dengan autonomous agent. Nah, kemudian kalau Singularity apa? Dia ada marketplace dia. Jadi Singularity ini marketplace untuk layanan AI. Jadi dia punya marketplace, dia ada berbagai layanan di situ. Nah, itu bisa misalnya kita bertransaksi dengan menggunakan smart contract atau token dari Singularity. Nah, kemudian ada Golem. Golem itu distributed computing untuk training model AI. Nah, kalau kita lihat di data marketplace, karena kan tadi AI itu kan bergantung pada ketersediaan data untuk membuat model, gitu ya, model AI. Nah, ada data marketplace misalnya Ocean Protocol. Jadi kita, misalnya kita punya memiliki data, itu kita bisa jual untuk dipakai di dalam pengembangan AI. Bisa melalui Ocean Protocol kita bisa mempublikasikan gitu ya. Kemudian discover and consume AI ready dataset. Jadi ada dataset yang bisa dipakai. Kemudian blockchain-nya itu untuk permission dari dataset apakah dibeli atau tidak. Itu kan bisa di-set di sini permission-nya. Kemudian si blockchain bisa dipakai sebagai untuk mengelola token gitu ya, sebagai insentif apakah membayar si penyedia dataset atau untuk pembayaran dari orang yang membeli. Kemudian privacy and security enhancement, apakah AI itu bisa dipakai untuk enkripsi gitu ya, atau apakah model AI itu bisa dienkripsi menggunakan homomorphic encryption. Jadi homomorphic encryption ini dia merupakan satu teknologi enkripsi yang cukup advance di mana kita tidak perlu mendekripsi untuk menambahkan informasi ke dalam si ciphertext tadi. Jadi misalnya ada angka 10 dienkripsi gitu ya. Kemudian kita mau menambahkan angka 5 di situ. Jadi bagaimana caranya kita tidak tahu bahwa di dalam ada angka 10, yang jelas kita tambahkan 5, nanti kita bisa si orang lain bisa melihat bahwa nanti di dalam itu ciphertextnya setelah didekripsi akan jadi 15. Nah, itu konsep dari homomorphic encryption. Kemudian ada zero knowledge proof, itu misalnya kita bisa pakai untuk membuktikan verifikasi model AI tanpa harus mengekspos data. Artinya, bagaimana kita bisa menjamin validitas dari sebuah model AI tanpa harus mengekspos data, misalnya karena datanya sensitif, misalnya karena data-data ini terkait dengan data kesehatan atau data pribadi, itu kan dilindungi. Jadi nanti dengan menggunakan zero knowledge proof, model AI yang dilatih dengan menggunakan data-data sensitif itu bisa diverifikasi. Kemudian ada federated learning gitu ya. Jadi kalau federated learning si model tadi yang dilatih kalau federated learning kan datanya tidak pernah di sharing gitu ya. Jadi ada jaringan federated learning, jadi setiap node itu punya data masing-masing. Jadi mereka akan melatih atau melakukan training atas data yang mereka punya sendiri, kemudian dari local model tadi akan dikirim ke pusat jadi global model. Nah, jadi perekaman dari model tadi bisa dilakukan dengan menggunakan contoh produk, misalnya kalau Filecoin dengan AI itu bagaimana? Ada federated learning menggunakan decentralized storage untuk data kesehatan misalnya. Kemudian ada Helium, itu penggunaan AI untuk IoT gitu ya. IoT data dianalisis dengan menggunakan AI, predictive maintenance. Jadi predictive maintenance itu apa? Yaitu bagaimana memprediksi memprediksi apakah satu komponen itu butuh maintenance dalam waktu dekat atau tidak gitu ya. Jadi sebelum misalnya ada satu pabrik, itu sebelum pabriknya mesinnya harus diberhentikan, itu mereka bisa maintenance dulu. Jadi nanti si
mesin pabrik tidak perlu berhenti sama sekali. Render network apa? Jadi render network itu merupakan GPU rendering yang terdesentralisasi untuk AI model training. Jadi kalau sekarang kan model training menggunakan GPU, gitu ya. Jadi kalau render network itu kombinasi antara desentralized GPU untuk rendering plus training model AI. Sampai di sini materi kita soal keterkaitan antara blockchain dan AI. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih.